Hari ini kita akan melanjutkan apa yang minggu lalu kita sudah sempat mulai, yaitu minggu lalu kita bersama-sama mempelajari, membahas tentang expressive individualism. Nah, hari ini kita ingin coba lihat dari prinsip firman Tuhan. Nah, kita coba kontraskan, bandingkan antara pengajaran dari expressive individualism dengan pengajaran dari firman Tuhan. Ini bagian yang pertama. Kemudian nanti bagian yang kedua, kita akan lihat gejala ekspresif individualisme ini di dalam gereja. Nah, jangan-jangan di dalam cara kita bergereja atau memandang gereja, kita justru dipengaruhi oleh worldview ekspresif individualisme ini. Nah, ini yang kita ingin sama-sama renungkan. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mendoakan tentang pemuda ya, khususnya mengenai kebangunan. Kita mungkin masih hangat di dalam ingatan kita waktu tanggal 22 April banyak orang datang untuk mengikuti seminar ya. Ada 2.200 orang kira-kira pemuda yang hadir. Memang tambah umum ya, pemuda mungkin kira-kira sekitar 1.000-an yang hadir. Tetapi pemuda yang kita seringkali punya di dalam persekutuan kita masih sangat sedikit. Nah, mari kita sungguh-sungguh doakan, mari kita rindukan, dan mari kita juga sendiri boleh konsisten untuk hadir, untuk mendukung juga persekutuan pemuda di tempat ini, supaya lebih banyak juga orang yang boleh ikut berbagian bersama. Ya, jadi kenapa penting adanya persekutuan pemuda? Karena kalau pemuda tidak diisi dengan kebenaran firman, maka ada begitu banyak prinsip-prinsip yang justru membawa pemuda makin jauh dari Tuhan. Prinsip-prinsip dunia ya, karena pemuda entah mahasiswa, entah pekerja sangat gampang untuk bertemu dengan ajaran-ajaran dunia ya, entah di dalam kampus, entah di dalam pekerjaan. Maka perlu untuk prinsip firman itu menjadi filter. Nah, makanya di sini kita membahas bagaimana dunia berpikir, bagaimana prinsip-prinsip dunia, dan kemudian bagaimana kita bandingkan dengan firman Tuhan. Nah, mari kita merindukan supaya pemuda bisa bertambah. Ini yang pertama. Yang kedua juga, karena kalau pemuda tidak bertambah, maka gereja akan sangat sulit maju. Makin banyak orang yang sudah senior tanggung jawab lebih banyak ya, entah di keluarga, entah di pekerjaan. Tetapi pemuda tidak sebanyak itu, maka pemuda masih bisa spend waktu untuk berjuang bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan di dalam gereja. Nah, maka mari kita butuh lebih banyak pemuda supaya pekerjaan Tuhan boleh maju. Bukan tentu memanfaatkan pemuda, bukan ya, tetapi maksudnya adalah dengan pemuda berbagian, pekerjaan Tuhan maju. Bukan gereja memanfaatkan, tetapi Tuhan memanfaatkan. Kalau Tuhan memanfaatkan nggak apa-apa kan ya. Kalau manusia memanfaatkan itu masalah. Tapi kalau Tuhan yang memanfaatkan, sudah seharusnya Tuhan pakai. Bukan memanfaatkan, tapi memang Tuhan yang harus pakai kita. Sebab kita hidup untuk Tuhan, kita ditebus oleh Kristus. Nah, maka dua hal ini ya, untuk kemudian kita bisa, pertama tadi menjawab tantangan zaman, dan yang kedua supaya kita bisa membangun pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Ini yang Tuhan mau, bukan hanya di gereja Tuhan, tapi juga di masyarakat melalui gereja Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh doakan, rindukan supaya Tuhan bangunkan pemuda, bangunkan kita juga di tempat ini ya. Baik, mari kita berdoa sebelum kita masuk kepada pembahasan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur sore ini Tuhan boleh membawa kami untuk merenungkan tentang sekali lagi topik ekspresif individualisme ini. Satu worldview, satu cara pandang yang sudah sangat banyak di dalam masyarakat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berbelas kasih supaya kami bisa peka melihat berdasarkan prinsip firman. Tuhan pimpin, biarlah di dalam persekutuan pemuda sore ini ada kebenaran firman, ada prinsip firman, ada nasihat firman, hikmat dari Tuhan yang boleh memenuhi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih berbijaksana ketika kami hidup, baik hidup di dalam masyarakat maupun juga hidup di dalam gereja. Tuhan tolong berbelas kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah saudara, kita
ingin coba review yang minggu lalu, tetapi reviewnya saya ingin taruh di dalam model yang kita cukup sering kita dengar, yaitu CFRC. Nah, jadi nanti kita akan bandingkan dengan worldview Kristen. Tadi saya katakan kan, ekspresif individualisme ini adalah suatu worldview. Nah, kita ingin coba taruh di dalam kerangka CFRC. Tentu saja ekspresif individualisme itu tidak punya CFRC. CFRC itu kekristenan ya, creation, fall, redemption, dan consummation. Namun kita ingin coba taruh di dalam kerangka itu, pinjam kerangka CFRC, sehingga kita bisa bandingkan apple to apple. Kita bisa bandingkan dengan prinsip iman Kristen, worldview iman Kristen. Ini yang kita mau coba lakukan ya. Nah, jadi bagi ekspresif individualisme, maka creationnya apa? Pada mulanya adalah semua memiliki desire masing-masing. Ya, semua punya feeling yang mesti diekspresikan. Ada desire masing-masing di dalam diri setiap orang. Semua dicipta dengan desire ini yang berbeda-beda. Setiap orang punya unique feeling. Yang menjadi core, yang menjadi inti dari seseorang itu adalah feelingnya dia. Ini kita sudah tidak perlu jelaskan lebih jauh, sudah dibahas minggu lalu, tetapi menjadi review saja. Jadi sekali lagi, core seseorang itu apa? Core seseorang adalah feelingnya dia. Kenapa bisa demikian? Karena pakai istilah penciptaan. Di dalam creation, pada mulanya semua punya desire masing-masing. Nah, maka kita harus express desire itu. Baru dengan demikianlah kita hidup secara otentik. Ini yang kita sering dengar ya. Being true to yourself. Kamu harus jadi dirimu sendiri. Follow your heart. Ya, hal-hal seperti demikian ya. Ini yang Charles Taylor katakan sekarang adalah the age of authenticity. Masa otentisitas. Ya, orang ingin mencari hidup yang otentik. Nah, untuk bisa hidup otentik, sekali lagi mesti penuhi feeling kita, penuhi desire kita, ekspresikan desire kita. Kalau begitu otoritasnya apa? Otoritasnya bukan pada firman, tetapi desire kita. Otoritas muncul dari inner feeling kita. Inilah otoritas bagi orang yang hidup di dalam cara pandang ekspresif individualisme. Nah, ini creationnya. Sekarang fall. Fallnya apa? Fallnya adalah ketika kita tidak mengikuti otoritas dari feeling kita. Jadi kalau kita tidak taat kepada otoritas feeling kita, kita dihambat oleh otoritas yang lain, misalkan tradisi, keluarga, gereja, atau Tuhan, itu dosa berarti. Itu dosa. Ya, jadi dosa itu adalah kegagalan kalau kita menjadi diri kita sendiri, menurut mereka yang mengikuti ekspresif individualisme. Dosa yang paling besar adalah kalau kita mempertanyakan feeling kita. Kita tidak mau ikut feeling kita, atau kita judge feeling orang lain. Nah, itu kita melakukan dosa kepada orang lain. Kita oppress yang lain. Kita menindas yang lain karena kita tidak memperbolehkan dia untuk hidup sesuai dengan feelingnya dia, sesuai dengan prinsipnya dia. Ambil contoh misalkan kan, yang lalu saya kasih contoh, zaman sekarang orang akan sangat banyak yang kita temukan bicara tentang toleransi kan ya. Harus toleransi dong, harus toleransi. Nah, sekarang kalau ada orang misalkan mengatakan, saya mau jadi dari laki saya mau transgender, jadi perempuan. Maka, tapi saya nggak setuju kalau kamu ikut seperti itu. Nah, maka di situ mereka langsung menganggap kita menindas dia. Jadi barang siapa yang tidak setuju dengan usaha orang lain untuk mengekspresikan dirinya, berarti orang itu melakukan oppression, melakukan penindasan. Nah, ini dosa. Ini dosa. Jadi sekali lagi ya, apa itu dosa menurut ekspresif individualis? Dosa adalah kalau kita justru tidak taat kepada feeling kita. Nah, kalau begitu penebusannya apa? Redemptionnya apa? Redemptionnya adalah kamu harus aktualisasikan dirimu, ekspresikan dirimu. Ini adalah penebusannya. Dengan demikian kamu menjadi tidak sama dengan orang lain.
Ya kan? Jadi kalau kamu ekspresikan feeling kamu sendiri, ya kamu tidak jadi sama dong dengan orang lain. Bagus itu. Jadi itulah namanya otentisitas. Itulah hidup otentik. Jadi penebusannya apa? Penebusannya sekali lagi ekspresikan dirimu. Nah, maka orang yang hidup di dalam ekspresif individualisme, bagi mereka ada satu penulis mengatakan ada dua hukum utama juga bagi mereka. Nah, kalau kita kan hukum utamanya, pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan atau akal budi. Yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Nah, maka bagi orang ekspresif individualis, justru yang pertama adalah jadilah dirimu sendiri. Itu greatest commandment. Be yourself, itu greatest commandment. And the second that is like it. Ya, hukum kedua yang sama seperti itu. Ini seperti kata Yesus ya. Hukum kedua yang sama dengan itu, yaitu apa? Mari kita juga kasihi orang lain. Tapi bagaimana cara mengasihi orang lain? Biarkan dia hidup sesuai dengan ekspresinya sendiri. Kalau dia laki mau jadi perempuan, biarkan dia seperti itu. Itu cara mengasihi dia. Kalau dia perempuan mau jadi laki juga, biarkan dia hidup demikian. Itu berarti mengasihi orang lain. Nah, ini bagi ekspresif individualism ya. Ini kesimpulannya kita sudah lihat. Jadi bagi mereka kita sudah lihat tadi ya, pakai framework creation, fall, redemption. Tidak ada consummation ya, nggak perlu consummation, cukup sampai redemption saja ya. Kita pakai framework demikian. Nah, jadi ini adalah worldview ekspresif individualisme. Nah, dibalik dari worldview ekspresif individualisme ini adalah worldview yang bersifat ateistik. Nah, ini penting ya. Nanti kita akan kaitkan dengan worldview iman Kristen adalah worldview yang teistik. Apa itu worldview yang ateistik? Worldview yang ateistik berarti tanpa ada Tuhan, random, tidak ada tujuan, dan masing-masing mengambil tujuannya sendiri sesuai dengan feelingnya dia. Ini worldview ateistik. Sekali lagi, tidak ada Tuhan, segala sesuatu terjadi dengan random, makanya tidak ada tujuan. Oleh sebab itu kesimpulannya masing-masing bisa mengambil tujuannya sendiri. Ini mirip kitab Hakim-Hakim ya. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, kesimpulannya kan begitu ya. Semua sudah tidak tahu apa yang benar. Semua berpikir mereka benar. Makanya mereka mengambil keputusan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, jadi sebelum ada worldview ateistik seperti yang zaman sekarang, sebelum ada ekspresif individualisme, sudah ada gambaran di Alkitab, yaitu di kitab Hakim-Hakim, bahwa ternyata sudah pernah ada zaman di mana orang Israel tidak tahu apa yang benar dan masing-masing mengambil langkah sendiri sesuai dengan apa yang dia anggap benar. Nah, sebaliknya ya, iman Kristen itu adalah worldview teistik. Ada Tuhan, segala sesuatu tidak terjadi secara random, melainkan ada tujuan. Maka harus ikut tujuannya Tuhan. Harus ikut tujuannya Tuhan, bukan tujuan kita. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang evaluasi ekspresif individualisme ini, kita bandingkan dengan worldview Kristen. Nah, worldview Kristen menggambarkan bagaimana? Tentu saja ya, creation-nya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk Tuhan cipta manusia dengan desire. Tuhan cipta manusia dengan desire. Desire ini tetapi waktu Tuhan cipta, tentu saja sebelum dosa masuk, desire-nya cocok, align dengan desire Tuhan. Jadi desire Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa cocok, sama dengan desire-nya Tuhan. Otoritasnya bukan dari diri, tetapi dari Tuhan. Ini otoritasnya. Otoritasnya dari firman, bukan dari inner feelings. Ini worldview iman Kristen. Maka kita dipanggil bukan untuk lihat ke dalam diri. Nah, ekspresif individualisme mengajak kita untuk lihat ke dalam diri. Kalau kamu
mau tahu bagaimana menjadi hidup yang otentik, lihat ke dalam dirimu. Apa yang dirimu idamkan, apa yang dirimu desire, ikuti itu. Nah, sedangkan iman Kristen mengatakan bukan lihat ke dalam diri, tapi lihat ke atas. Bukan looking inward, tapi looking upward. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Ini otoritas yang tertinggi. Lihat Tuhan. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Sekali lagi, ekspresif individualisme mengajak kita lihat ke dalam, lihat diri, sedangkan worldview Kristen mengajak kita untuk lihat Tuhan. Nah, tetapi setelah kita lihat Tuhan, kita juga bisa lihat diri kita. Nah, ini yang Calvin katakan. John Calvin itu mengatakan ada dual knowledge, ada pengetahuan yang ganda, yaitu kenal Allah dan kenal diri. Ya, barang siapa yang kenal Allah pasti dia kenal diri. Barang siapa yang kenal diri dengan benar pasti dia juga kenal Tuhan. Ini tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi orang yang looking upward, orang yang lihat Tuhan, dia juga akan tahu siapa dirinya yang asli. Itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Nah, Daud itu kan mengatakan seperti ini ya. Selidikilah aku, ujilah hatiku. Jadi dia lihat diri atau lihat Tuhan itu? Selidikilah aku, ujilah aku. Ini lagi doa ya. Jadi dia lihat diri atau lihat Tuhan? Lihat diri atau lihat Tuhan kira-kira? Lihat Tuhan tentu saja ya. Minta Tuhan, Tuhan pertama dia lihat Tuhan. Tuhan, ujilah aku. Nah, dia minta Tuhan untuk lihat dirinya. Jadi dia tidak mungkin bisa lihat dirinya tanpa dia minta Tuhan yang lihat dirinya. Dia akan salah lihat dirinya. Dia akan keliru mengenal dirinya. Kita juga akan bisa keliru kenal diri kita kalau kita tidak minta Tuhan yang selidiki hati kita. Karena pandangan kita itu kabur ya. Kabur karena dosa. Maka kita butuh pandangan yang jernih. Nah, itu dari Tuhan. Minta Tuhan lihat, minta Tuhan selidiki. Setelah Tuhan selidiki, baru kita bisa tahu diri kita. Nah, bagaimana Tuhan selidiki? Yaitu ya firman. Firman. Waktu kita baca firman, kita sebenarnya meminta Tuhan untuk selidiki diri kita. Selidiki diri kita. Jadi waktu kita baca firman, sesungguhnya bukan kita baca firman, tapi lebih tepatnya firman yang baca kita. Bukan kita yang membuat firman jadi objek sebenarnya, tetapi justru firman itu subjek. Firman yang utama, firman yang sementara menyelidiki kita. Nah, jadi balik lagi ya, looking upward, baru kita bisa looking inward dengan benar. Nah, sekarang setelah looking inward, apa yang kita lihat? Kalau orang ekspresif individualisme mengatakan setelah lihat diri, maka yang dilihat adalah desire mereka, feeling mereka. Ya, desire mereka, feeling mereka. Tapi kalau kita justru yang kita lihat adalah keberdosaan kita ya, keberdosaan kita. Kita lihat kesucian Allah dan kesucian Allah akhirnya membawa kita untuk melihat diri kita berdosa. Nah, selalu seperti itu modelnya. Misalkan contoh waktu Yesaya dia lihat kemuliaan Tuhan, respon berikutnya apa? Langsung dia katakan, celakalah aku orang berdosa. Ya, jadi lihat kemuliaan Tuhan, pasti langsung sadar diri berdosa. Ya, karena simpelnya begini ya, simpelnya kan kita ada di bawah terang. Orang hanya bisa lihat keberdosaannya kalau dia ada di dekat dengan terang. Kalau di dekat dengan gelap, tidak mungkin dia bisa lihat dosanya kan. Tidak mungkin dia bisa lihat nodanya. Dia hanya bisa lihat kalau dia ada dekat dengan terang. Nah, maka saudara-saudara sekalian, jadi ini yang beda dengan ekspresif individualisme sekali lagi. Nah, jadi kita sudah lihat ya bahwa otoritas itu adalah dari Tuhan, dari firman, bukan dari diri. Kalau begitu, hidup secara otentik itu apa? Kalau tadi
dari ekspresif individualisme. Hidup secara otentik itu adalah ya kita mesti ikut feeling kita kan. Ekspresikan dirimu, tunjukkan dirimu, perasaanmu seperti apa, jadi seperti demikian harusnya. Jangan tahan perasaanmu, let it go, ya, biar itu keluar, ekspresikan itu. Itu adalah hidup secara otentik. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, justru di dalam iman Kristen ya, hidup secara otentik adalah ketika kita mengikuti rancangan Tuhan ya. Ketika kita mengikuti rancangan Tuhan, ini hidup yang otentik. Bukan rancangan kita, bukan hati kita, tetapi ikut rancangan Tuhan. The real me, the real me. Ini hidup yang otentik itu kan bicara tentang the real me ya. The real me itu adalah ketika kita menjadi sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Itu the real me. Dan itu pasti otentik karena masing-masing Tuhan punya panggilan sendiri yang spesifik. Gambarannya kan tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, dan sebagainya ya. Masing-masing punya perannya sendiri. Jadi kita otentik karena ada peran masing-masing. Kita otentik bukan karena kita ikut isi hati kita. Kita otentik, kita benar-benar menjadi kita yang asli, yang sejati adalah kalau kita mengikuti panggilan Tuhan. Sekali lagi, the real me adalah ketika kita menjadi sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Itu the real me. The real me juga adalah ketika kita menjadi seperti Yesus. Itu the real me. Tapi mungkin kita tanya, loh itu kan tidak otentik karena jadi seperti Yesus ya. Jadi sama dong. Kalau sama kan berarti tidak otentik. Tidak sejati kan. Tidak distintif. Salah saudara, justru yang jadi seperti Yesus itu sangatlah otentik dia. Karena Yesus itu manusia paling otentik. Kenapa disebut Yesus manusia paling otentik? Karena Yesus tidak ikut dunia. Yesus tidak konform dengan dunia. Yesus tidak konform dengan dunia. Ya, jadi otentik itu kan lawan katanya adalah conformity ya. Otentik berarti menjadi diri sendiri. Sedangkan lawannya itu adalah mengikuti yang lain, conform. Biasanya kita bandingkan antara reform dan conform kan ya. Reform berarti kita dipanggil untuk mereformasikan, membawa perubahan, membawa transformasi. Conform ya ikut dengan dunia. Nah, ini kita bandingkan antara otentisitas dan konformitas ya. Konformitas ikut dengan dunia, otentik berbeda dengan dunia. Nah, Yesus itu paling otentik karena Yesus yang paling beda dengan dunia. Makanya Yesus dibenci oleh dunia, saudara. Orang yang otentik itu menurut Alkitab adalah orang yang dibenci oleh dunia. Itu orang otentik. Bukan berarti kalau begitu sekarang kita mau cari dibenci, bukan ya. Tetapi ketika kita menjalankan panggilan Tuhan, ketika kita menjadi seperti Yesus, kita akan tidak disukai oleh dunia. Nah, itu orang otentik. Otentik ya dalam iman Kristen berarti tidak ikut dengan dunia. Itu di dalam Roma 12 kan ya. Engkau harus ada perubahan di dalam akal budimu. Jangan hidup serupa dengan dunia. Nah, ini otentik. Jadi bagaimana supaya tidak hidup serupa dengan dunia ya? Yaitu berarti berikan dirimu untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, kudus, hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi ini adalah hidup yang otentik. Nah, bagi iman Kristen, di dalam worldview kita, dosa itu adalah ketika kita melawan otoritas Tuhan. Dosa adalah ketika kita melawan otoritas firman. Sedangkan bagi ekspresif individualisme, dosa adalah ketika melawan feeling sendiri. Dosa adalah ketika mencegah ekspresi diri. Ini berbeda terbalik ya. Nah, saudara-saudara sekalian, justru ketika kita Tuhan biarkan
untuk ekspresi diri kita itu benar-benar menjadi-jadi, saudara. Justru itu bahaya. Justru bahaya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1, kita bisa baca di situ ya. Mari coba kita buka sama-sama. Roma pasal yang pertama. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Saya bacakan ayat yang ke-24 ya. Yang laki boleh baca sama-sama ya. 1, 2 dari 23 ya. Mari kita baca sama-sama yang laki. 1, 2 ya. Kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. 24 perempuan. Kemudian ayat yang ke-26, laki baca lagi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya. Ya, kalau kita lihat ayat 28 lagi ya, 28 wanita. Lihat ya, dari ayat 28, kemudian ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-24. Ada satu kata yang sama di antara 3 ayat itu. Apa kira-kira? Ya. Ya, Allah menyerahkan. Allah menyerahkan ya. Jadi menyerahkan itu maksudnya Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Tuhan biarkan orang-orang itu untuk ekspresikan apa yang menjadi desire mereka. Dan ketika Tuhan biarkan, maka apa yang terjadi? Hubungan yang tidak wajar, persetubuhan yang tidak wajar. Kemudian kita mulai lihat ada kerusakan di dalam masyarakat dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di dalam dunia saat ini kan ya. Apalagi ketika pemerintah yang harusnya jadi tools, yang harusnya jadi alat untuk bisa mencegah kejahatan. Nah, Calvin itu mengatakan pemerintah tugas utamanya bukan untuk membawa kebaikan, itu lebih positif ya. Tetapi sebenarnya tugas yang paling minimal adalah mencegah kejahatan, restraining evil, supaya kejahatan tidak makin berkembang. Kejahatan akan makin merajalela, maka perlu untuk dicegah, ditahan, di-restrain. Nah, pemerintah yang harusnya menjadi alat untuk merestrain kejahatan justru memberikan hukum yang memberikan kesempatan seluas-luasnya agar orang mengekspresikan desire mereka. Nah, ini berarti Tuhan sudah menyerahkan. Tuhan sudah menyerahkan. Nah, jadi menyerahkan ini ketika Tuhan biarkan orang supaya desire mereka itu diekspresikan, maka itu bukan hal yang baik ya. Justru itu kecelakaan. Justru orang jadi terikat di dalam dosa. Justru itu oppression yang sesungguhnya. Itulah perbudakan yang sesungguhnya. Bagi orang ekspresif individualis, perbudakan itu apa tadi? Ketika ekspresi dirinya dicegah kan ya. Justru bagi iman Kristen, ketika ekspresi diri dibuka, seperti binatang peliharaan dilepas ikatannya, justru jadi liar, justru jadi diperbudak malah, justru masuk ke dalam hidup yang makin hari makin kacau. Nah, maka dosa bagi ekspresif individualis, sekali lagi, kalau kita menahan ekspresi diri kita, justru bagi Alkitab terbalik. Dosa ketika diri kita biarkan untuk diekspresikan semau kita, justru itu dosa. Justru itu perbudakan yang akan terjadi. Justru kecelakaan bagi masyarakat. Nah, maka saudara-saudara sekalian, dalam worldview iman Kristen kita harus dibebaskan tentu saja dari
operation yang seperti ini. Bagaimana kita dibebaskan dengan penebusan Kristus. Nah, sekarang kita setelah sudah ditebus, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bukan dipanggil untuk memperjuangkan self-expression ya, tetapi self-denial. Kita bukan dipanggil untuk memperjuangkan self-expression sekali lagi, tetapi self-denial. Namun bukan berarti self-denial ini tidak ada sukacita ya, sama sekali tidak. Justru hanya orang yang punya sukacita bisa dengan tekun, bisa dengan giat mau serahkan diri dia untuk kemudian hidup bagi Kristus, untuk sangkal diri, untuk pikul salib. Sekali lagi, justru orang yang punya sukacita lah yang bisa serahkan dirinya untuk dikorbankan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, orang kan tidak mungkin ya mau deny himself misalkan. Orang tidak mungkin untuk mau sangkal diri kalau tidak ada sukacita di dalam dirinya. Kalau tidak ada kerelaan, itu tidak mungkin. Jadi justru orang yang self-denial, orang yang rela sangkal diri bagi Kristus, justru ada sukacita sebenarnya di dalam dirinya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, jadi kita yang sudah ditebus bukan dipanggil sekali lagi untuk mengekspresikan desire kita, tapi justru untuk menyangkal diri. Berarti bagaimana? Desire kita diarahkan sesuai dengan desire Kristus. Jadi bukan berarti hilang desire, bukan. Kalau itu jadi agama Buddha ya, tidak ada desire. Kita bukan orang yang tidak ada desire, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya desire. Waktu Yesus ada di bait Allah, murid-murid mengatakan, waktu Yesus membongkar meja-meja yang ada di bait Allah, murid-murid mengatakan, cinta akan rumah Bapa membuat dia hangus seperti ini. The zeal of the house of the Lord burns him. Berarti ada desire tidak? Oh, sangat besar desire Kristus. Apa desire Kristus? Bagi kemuliaan Bapa. Nah, kita adalah orang-orang yang harusnya punya desire yang besar, tetapi bukan sesuai dengan desire kita, melainkan desire kita disesuaikan dengan desire Kristus. Nah, ini panggilan kita. Mari kita redeem desire kita. Jadi bukan cuma redeem minds kita, tapi redeem juga desires kita. Ya, ada orang pikirannya sih sudah ditebus, dalam arti dia sudah tahu apa yang benar misalkan ya. Tetapi desire-nya masih desire seperti orang yang belum bertobat ya. Sudah tahu apa yang benar, tetapi masih saja hidup seperti orang yang gak beres dalam Tuhan. Sudah tahu apa yang benar, misalkan sudah tahu bahwa berkeluarga berarti pria harus bertanggung jawab kepada istri. Pria harus jadi seperti Kristus yang berkorban bagi istri. Wah, tapi prianya main game terus misalkan. Sudah tahu apa yang benar? Sudah di-redeem mainnya? Sudah. Tetapi desire-nya belum. Nah, ini penting saudara. Kita juga harus redeem desire kita. Desire kita harus diarahkan serupa dengan desire-nya Kristus. Dengan demikian, kita bukan memperjuangkan ekspresif individualism, tetapi kita mengekspresikan Tuhan di dalam hidup kita. Ekspresikan desire Tuhan. Ini yang menjadi panggilan kita. Nah, sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita bahas masing-masing tadi ya, misalkan seperti desire, otoritas, kemudian apa itu otentisitas, apa itu dosa, apa itu oppression, apa itu self-denial. Nah, ini bisa masing-masing bisa ada satu topik khusus. Tetapi hari ini saya cuma run through overview saja untuk kemudian kita bisa lihat gambaran besarnya dibandingkan dengan ekspresif individualism. Jadi tujuannya adalah kita bisa lihat ekspresif individualisme ini berdasarkan worldview Kristen. Nah, kiranya kita bisa melihat hal ini. Nah, sebelum saya masuk ke bagian yang kedua, mungkin adakah yang ingin tanya atau kasih pendapat juga bisa ya, tidak harus bertanya saja. Bagian kedua nanti saya bahas tentang melihat pengaruh atau gejala ekspresif individualisme di dalam gereja. Jadi jangan sampai cara kita bergereja atau gereja kita dijalankan dengan konsep ekspresif individualisme. Mungkin ada yang mau bertanya?
untuk kasih pendapat. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, bagian kedua ya, pengaruh ekspresif individualisme di dalam gereja. Ini riset banyak dilakukan di Amerika, khususnya mereka banyak menggumulkan tentang topik ini ya. Tapi di Indonesia memang kalau cari riset Kristen, kemudian mungkin teolog-teolog yang bahas tentang mengkaitkan kultur modern dengan iman Kristen, itu sulit sekali ya untuk bisa temukan buku-buku yang seperti demikian. Jadinya kiblatnya lebih banyak kita lihat yang dari Amerika. Tapi ya saya kira apa yang terjadi di sana mungkin juga bisa saja terjadi di Indonesia ya, karena dunia makin global, makin connected satu sama lain. Mari coba kita lihat ya. Pertama, kalau prinsip atau spirit ekspresif individualisme itu masuk ke dalam gereja, maka orang itu bergereja hanya untuk mencari tempat buat pengembangan dirinya. Buat pengembangan dirinya ya. Jadinya yang diutamakan itu ya kepentingan diri. Entah itu bersifat moralistik berarti dia ingin membuat diri dia lebih baik saja secara moral. Tapi tidak perlu ada kaitan dengan hidup bagi Kristus. Cuman ya yang penting saya bisa lebih baik saja. Self development. Ya, jadi ekspresif individualisme itu kan intinya self ya. Nah, maka orang yang ke gereja dengan prinsip ekspresif individualisme adalah dia ke gereja hanya mungkin untuk cari bagaimana diri dia bisa lebih berkembang. Pertama, misalkan secara moralistik. Ya, jadi ya firman Tuhan membuat dirinya jadi lebih baik. Bukan necessarily untuk hidup bagi Kristus. Tapi ya yang penting saya bisa jadi lebih baik saja. Jadi lebih bermoral. Mungkin di Indonesia sudah lumayan bermoral kali ya orang-orangnya. Ini kalau Amerika banyak nggak bermoral mungkin ya. Jadi mereka cukup jadi isu ini ya. Banyak orang ke gereja cuma ingin cari moral yang lebih baik ya. Tetapi ada hal yang lain yang mungkin di Indonesia mirip seperti di Amerika, yaitu masalah therapeutic terapi ya. Therapeutic terapi. Apa ini ya? Ya, firman itu hanya untuk membuat diri saya merasa feel good saja. Feel good. Saudara pernah gak ya datang ke gereja, pulang dari gereja terus feeling good? Feeling upbeat atau feeling downbeat ya? Pernah nggak? Jadi memang Injil itu pasti memberikan sukacita ya. Tadi juga kita sama-sama merenungkan itu ya. Injil pasti memberikan sukacita, memberikan kesegaran. Tetapi apa yang beda dengan therapeutic terapi ini ya? Yaitu therapeutic terapi itu tidak bicara tentang dosa. Salah satunya ya. Tidak bicara tentang dosa. Jadi ya makanya feel good ya. Karena nggak bicara dosa ya. Sedangkan kalau Injil itu orang jadi bersukacita, orang bisa segar, dan ada bicara dosa di dalamnya. Tetapi dosa kemudian dijawab dengan penebusan Kristus misalkan. Nah, jadi ada kabar buruk yang diberitahukan. Kamu orang berdosa, tetapi ini ada kabar baik, Injil Kristus. Maka berubah jadi feeling good. Berubah jadi penuh sukacita, bukan cuma feeling good, benar-benar sukacita. Karena ternyata aku yang berdosa boleh ditebus. Aku yang berdosa boleh diselamatkan. Nah, jadi terapeutik ini adalah hanya masalah, ini tidak bicara tentang dosa ya. Tidak bicara tentang dosa. Ya, kita bisa ke gereja tapi nggak peduli dengan memperbaiki hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita datang ke gereja bisa saja tidak peduli dengan apakah dosa apa ya yang saya bisa koreksi di dalam diri saya setelah mendengarkan firman. Nah, jangan-jangan kita atau mungkin yang ada di luar sana jarang memikirkan seperti itu. Nah, satu kali saya waktu dulu kuliah kemudian masuk ke GRI ya. Ini pertama kali ke GRI pada waktu
kuliah. Nah, kemudian setelah itu, setelah ikut pemuda, saya ikut PD. Nah, waktu ikut PD, saya doa duduk di samping teman, terus kemudian kita setelah firman biasa doa bersama kan kalau PD ya, sambil berlutut. Nah, biasa di GRI memang yang berdoa itu keras-keras ya, kencang-kencang. Nah, ini teman saya doa kencang sekali, sampai saya nggak bisa doa, fokus ke doa dia ya. Terus dia bilang, Tuhan tolong, ini mau doa untuk ibadah hari Minggu. Tuhan tolong kiranya di ibadah hari Minggu ini Engkau boleh menyatakan dosa kami melalui firman. Saya kaget. Loh, ternyata ada ya doa seperti ini ya. Berarti firman itu menyatakan dosa seharusnya. Dan ini yang kita mesti doakan. Nah, untung saat itu dia doa keras dan saya bisa fokus ke dia, sehingga bisa tahu, oh ternyata ada doa yang seperti ini. Biasanya doanya, ya Tuhan tolong berkati supaya firman disampaikan, ya itu saja. Tetapi ternyata dia doa lebih dalam ya. Dan memang ini sangat alkitabiah ya. Firman untuk menyatakan dosa, Roh Kudus bekerja untuk menyatakan dosa. Nah, dalam terapeutik terapi itu sama sekali tidak ada bicara dosa, saudara. Tidak bicara dosa. Nah, jadi hanya untuk self development. Developmentnya bicara tanpa dosa. Ini yang pertama, saudara ya. Hati-hati kita kalau ke gereja tanpa ada kerinduan untuk ditegur dosa. Nah, kalau kita sudah demikian, kita sudah mulai menghidupi prinsip ekspresif individualisme. Ke gereja cuman yang penting saya bisa lebih berkembang saja, tetapi bukan untuk supaya saya lebih hidup suci. Hati-hati dengan ini. Kedua, saudara, ya kedua mirip dengan yang pertama, yaitu tidak bicara dosa dan juga akhirnya tidak bicara tentang pertobatan. Tidak bicara dosa dan pertobatan. Ada penulis mengatakan seperti ini ya, andai kata ada seorang pria, dia selama ini ikut ibadah. Wah, selama ini dia sangat setia ikut ibadah. Tetapi kemudian ternyata sebentar lagi dia akan divorce dengan istrinya. Nah, kemudian sebelum divorce, konseling. Setelah konseling dikasih tahu bahwa itu dosa misalkan. Kamu lakukan itu bukan hal yang benar. Jangan ambil keputusan seperti itu. Nah, pria ini akan katakan, loh, kenapa larang saya untuk ambil keputusan seperti itu? Ini kan adalah my personal choice. Nah, jadi lihat ya, tidak mau ditegur dosa, tidak mau bertobat. Karena berpikir bahwa kalau keputusan yang saya ambil itu adalah personal choice saya. Tidak ada kaitan dengan firman Tuhan, tidak ada kaitan dengan gereja. Gereja tidak bisa atur saya, Tuhan tidak bisa atur saya. Ini my private sphere. Keputusan saya, keputusan privat. Jangan sampai gereja menghalangi saya. Jangan sampai gereja menghalangi desire saya. Jadi personal choice berdasarkan apa? Berdasarkan desire saya. Ya saya mau cerai kok. Ya sudah, pokoknya jalan sesuai desire saya. Kalau gereja mau halangi, berarti gereja yang salah. Gereja melakukan oppression. Saya justru harus lawan itu. Nah, saudara, ini bahaya ya. Bahaya. Sekali lagi ya. Dari tidak mau bicara dosa sampai akhirnya jadi tidak mau bertobat. Kenapa tidak mau bertobat? Karena rasa bahwa saya ambil keputusan berdasarkan personal choice saya secara pribadi kan. Tidak ada kaitan dengan Tuhan, tidak ada kaitan dengan gereja. Dan personal choice saya ini berdasarkan dengan desire saya. Nah, kalau begitu saudara-saudara sekalian, gereja akhirnya tidak bisa mengerjakan yang namanya disiplin gereja ya. Disiplin gereja. Nah, di dalam teologi reform itu atau gereja reform ada 3 hal yang menjadi ciri khas dari gereja reform. Pertama, tentu saja pemberitaan firman yang ekspositori. Nah, ini pertama ya. Kedua, kedua adalah sakramen. Ketiga, disiplin gereja. Nah, gereja perlu melakukan disiplin gereja. Nah, di zaman Calvin itu disiplin gereja sangat banyak. Awal-awal Calvin sangat langsung mau terapkan
disiplin gereja. Akhirnya dia sendiri yang didisiplinkan. Dia sendiri yang diusir ya. Dia diusir balik ke Prancis, ke Strasbourg. Setelah itu 3 tahun di Strasbourg, semua panggil dia lagi. Ayo kamu balik lagi. Geneva butuh kamu. Apakah Calvin jadi lebih cooling down? Tidak ya. Tetap disiplin gereja lagi. Makanya dia sangat banyak konflik dengan para pemimpin politik Geneva. Ya, coba bayangkan saja ya, misalkan mau perjamuan kudus. Oh, si ini tidak bisa ikut. Kenapa tidak bisa ikut? Karena dia korupsi. Wah, ini semua akan tahu. Loh, kok dia nggak ikut perjamuan kudus? Berarti lagi didisiplinkan. Berarti ada sesuatu, ini hidupnya nggak beres. Nah, ini Calvin lakukan. Nah, jadi memang kita masih jauh dari itu ya. Tapi kita mesti ke sana. Mesti ada disiplin gereja. Nah, jadi gereja yang sudah tidak mau jalankan disiplin gereja, itu berarti gereja mendukung ekspresif individualisme. Gereja mendukung orang untuk menjalani hidup sesuai dengan desire-nya dia. Gereja tidak mencegah orang untuk hidup sesuai dengan desire dia. Nah, justru ini bahaya kan ya, kalau desire tidak dicegah. Desire justru dilepas, maka justru di situ menjadi bahaya. Nah, ini yang kita lihat di sini ya, pengaruh ekspresif individualisme di dalam gereja. Nah, tadi saya katakan gereja bisa tidak bicara dosa dan akhirnya tidak mau bicara tentang repentance, dan juga akhirnya tidak ada disiplin gerejawi. Tapi ada sebagian lagi gereja itu bicara dosa terus, saudara, secara terang benderang, tetapi juga tujuannya hanya untuk feel good. Nah, ini lebih subtle lagi, saudara. Bicara dosa tetapi hanya untuk feel good. Jadi maksudnya apa ya? Cuman bicara dosa tapi tidak mau bertobat. Dasarnya, wah, hidup kita ini transparan ya. Memang sih transparan ya, lebih bagus daripada yang sebelumnya, nggak bicara tentang dosa. Ini bicara dosa tetapi juga tidak ada truth, tidak mau bertobat. Ini misalkan seperti mungkin belasan tahun lalu ada namanya pria sejati itu ya. Itu banyak bicara dosa terus, saudara, tapi tidak ada pertobatan di dalamnya. Jadinya cuma curhat bicara dosa tapi tidak mau bertobat. Ini juga hanya untuk memuaskan desire sebenarnya kan. Wah, saya ini melakukan hal yang jahat, saya mesti kasih tahu. Kalau saya nggak kasih tahu, hati saya seakan-akan ada yang mengganjal. Ya memang, tapi akhirnya nggak bertobat. Jadi setelah ini bagaimana? Lakukan lagi. Iya, nanti saya ngaku lagi kok. Jadi tidak ada pertobatan, tidak ada truth. Cuman dipikir yang penting kita transparan. Sekali lagi, ini juga hanya untuk feel good saja. Oke, jadi ini yang kita lihat ya. Jadi kita sudah lihat, pertama, gereja hanya menjadi tempat self-development. Kedua, gereja tidak mau bicara dosa, tidak mau bicara repentance, atau kalaupun bicara hanya untuk feel good saja. Ketiga, orang datang ke gereja kalau mengikuti worldview ekspresif individualisme, yaitu hidup berdasarkan desire-nya dia, maka gereja itu bisa jadi hanya seperti restoran saja. Maksudnya apa ya? Orang datang ke restoran itu, dia sih bisa komit di satu restoran itu ya, kalau misalkan dia memang suka restoran itu ya. Bolak-balik ke restoran itu terus misalkan. Ya karena dia senang mungkin masakan di situ. Ya, tetapi orang ke restoran tidak berkomunitas kan ya. Mana ada kita ke restoran terus kita berkomunitas di situ ya. Kalau ke warung kopi mungkin iya kali ya, kalau ke kafe mungkin iya ya. Tapi poinnya orang ke restoran itu nggak ada komitmen, nggak ada komunitas, saudara ya. Karena dia cuma mau puaskan desire-nya dia saja. Nah, ada orang melihat gereja ya seperti itu, saudara. Yang penting saya bisa puaskan desire saya. Akhirnya prinsipnya adalah prinsip konsumerisme, saudara. Bukan prinsip misional, prinsip konsumerisme. Jadi
ya saya cuma mau ambil sesuatu dari gereja, mau ambil sesuatu saja dari gereja. Nah, ada satu orang penulis ya, James Smith, itu dia menggambarkan, saya nggak tahu saya sudah pernah sharing di Pemuda atau belum ya, buku ini, yaitu Desiring the Kingdom. Nah, dia mengatakan bahwa gereja itu bisa-bisa seperti mall. Orang bisa treat gereja seperti mall. Jadi kalau ke mall itu kan kita ini ya, kita dipaparkan dengan berbagai hal-hal menarik ya, yang kita bisa beli dan seterusnya. Dan kalau kita beli, kita juga rasa hidup kita lebih baik ya, feeling good juga ya. Wah, kalau kita bisa beli ini, sepertinya hidup saya jadi lebih baik. Waktu kita lihat orang pakai sepatu Nike, wah sepertinya ini keren, jadi lebih sporty, saya juga mau beli ini. Nah, gereja juga bisa demikian saudara ya. Orang ke gereja cuman ingin dapat sesuatu saja. Konsumerisme, ingin puaskan dirinya saja. Tapi dia tidak pernah berikan dirinya. Dia tidak pernah berikan dirinya. Dia tidak pernah mau berkomunitas, tidak mau berkorban bagi orang lain. Dia hanya mau dilayani, tetapi bukan mau melayani. Dia tidak diikat oleh komunitas. Tidak mau dia diikat oleh komunitas. Justru yang benar adalah kita harusnya mau diikat oleh komunitas, dan kita melayani di dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Yesus ketika datang ke dalam dunia, Yesus itu kan diikat oleh komunitas dia. Dia melayani kebutuhan yang ada saat itu. Yesus melayani di Israel, di Yerusalem, di Yudea, Samaria. Yesus melayani di situ, diikat oleh komunitas dia. Nah, maka mari kita jangan melihat gereja sebagai restoran. Jangan kita lihat gereja hanya sebagai tempat yang kita bisa mendapatkan hal-hal yang membuat kita merasa lebih baik. Sekali lagi, ini adalah prinsip konsumerisme, dan itu berarti kita mirip seperti orang yang hidup berdasarkan pandangan ekspresif individualisme. Keempat, terakhir saudara-saudara sekalian, orang yang hidup di dalam prinsip ekspresif individualisme, maka yang dia pentingkan adalah desire-nya dia. Akhirnya, dia tidak mau terikat kepada tradisi. Nah, ini namanya timeless. Tidak mau diikat kepada tradisi, timeless. Tradisi di belakang ya. Termasuk juga berarti tidak mau jadi berkat kepada future generations. Ini timeless. Jadi tidak mau bertanggung jawab, tidak mau berkomitmen, ya seperti tadi ya, ke restoran tidak ada komitmen. Kemudian ya orang juga tadi lagi ya, kalau ke restoran terus misalkan makanannya berubah jadi nggak enak, pasti langsung dia tinggalkan kan ya, karena nggak ada komitmen di situ ya, nggak ada komitmen. Nah, maka orang yang hidup di dalam prinsip ekspresif individualisme juga akhirnya hidup secara timeless. Nah, ini poin yang keempat tadi ya. Timeless berarti tidak terikat kepada tradisi. Ini kalau ke belakang. Kalau ke depan, tidak mau jadi berkat bagi future generations. Jadinya bagaimana ya? Hidupnya detached. Hidupnya tidak mau terikat oleh komunitas. Hidupnya menjauh dari kesulitan. Dan kalau ada kesulitan pasti dia akan cepat tinggalkan. Hidupnya tidak mau jadi berkat bagi yang lain. Nah, orang gereja yang tidak mau terikat kepada tradisi ini bahaya ya. Di Amerika ada survei yang mereka coba lakukan, dan ternyata salah satu alasan tertinggi kenapa gereja bisa ditinggalkan oleh banyak orang adalah karena gereja tidak punya identitas. Nah, tidak punya identitas tuh maksudnya karena tidak ada tradisi ya. Tidak tahu mereka ini tradisinya apa, reform kah, teologinya apa, juga nggak jelas. Yang jelas apa? Yang jelas adalah mereka mau ikut tren saja zaman sekarang. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Pemuda akan mengatakan, ya ikut tren. Ini yang paling utama. Ikut tren zaman sekarang. Lagu pun pokoknya ikut yang tren saja. Yang paling up to date, yang paling kontemporer. Kalau yang lama itu kuno. Dulu saya ada teman, mereka saling diskusi, kemudian ada satu yang suka baca buku Calvin, John Murray, Buffing. Kemudian ada satu teman lagi yang bilang, kenapa sih kamu baca buku-buku kuno itu?
Kalau kamu baca buku-buku kuno seperti itu, kamu nggak berkembang. Coba baca buku sekarang saja. Nah, justru buku-buku sekarang malah akarnya itu dari yang kuno-kuno ini. Jadi tradisi ini sangat penting, saudara. Tradisi sangat penting. Tradisi ini kita harus jaga. Makanya di dalam gereja Reform kita mau jaga tradisi teologi Reform yang sudah beratusan tahun. Salah satunya juga him. Ini tradisi yang sudah lama yang kita ingin jaga. Bukan berarti kita tidak mau yang baru, bukan. Tetapi tradisi ini ada banyak kekayaan di dalamnya. Dan kalau kita hilang tradisi, maka kita juga akan hilang identitas. Ya, jadi pertama timeless ya. Kedua placeless. Timeless tidak terikat kepada tradisi yang ada di belakang maupun generasi di depan, dan placeless ya. Placeless berarti kita tidak ada komitmen di satu tempat. Kita tidak mau hidup untuk jadi berkat. Kita tidak mau melayani. Ya, lagi-lagi tadi ya, seperti datang ke restoran. Ya, kiranya kita memperhatikan hal-hal ini. Kiranya kita tidak menjalani kehidupan bergereja yang mirip seperti orang yang bersandar kepada prinsip ekspresif individualisme. Baik, kita berdoa. Mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu ya Bapa, supaya kami bisa makin lebih peka dengan bagaimana kami menjalani hidup kami, termasuk hidup kami di dalam bergereja ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang justru menjalani kehidupan bergereja seperti kehidupan dunia. Tuhan, tolong pimpin kami. Tuhan, tolong berikan kepada kami kepekaan. Dan kiranya Tuhan yang terus berkati pemuda di tempat ini, supaya kami ya Tuhan boleh terus mengejar firman dari hamba Tuhan sampai kepada para pemuda. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.